saya sendiri Nuken Romadia Aprianti, yang kedua Siti Santika Kusumawardani, yang ketiga Uswatun Hasanah. Di sini kami akan membahas apa itu HAM yang ada di Indonesia. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun karena sifatnya universal. Prinsip HAM. Prinsip HAM di sini ada 3, yaitu prinsip kesetaraan, lalu diskriminasi, lalu kewajiban positif untuk melindungi. Landasan HAM. Yang pertama Pancasila, yang kedua pembukaan Undang-Undang 1945, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang 1945, yang keempat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kelima Peraturan Undang-Undang Pemerintahan, yang keenam Hukum Internasional tentang HAM. Bentuk penindasan HAM. Di sini ada 4 bentuk penindasan HAM dan saya akan jabarkan. Yang pertama, penindasan secara verbal. Jenis tindakan yang dilakukan pada penindasan ini yaitu berupa julukan nama celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual dan sebagainya. Lalu yang kedua, penindasan fisik. Jenis penindasan ini berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, meludahi, mencakar, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak yang ditindas. Lalu ada penindasan secara relasional. Jenis penindasan berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Lalu yang keempat, penindasan elektronik. Bentuk perilaku penindasan yang dilakukan pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan media elektronik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Santika Kusumawardani, NIM F 2019-015, Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM itu ada 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan surat kabar. Selanjutnya, periode setelah kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Pemikiran HAM pada periode ini menekan wacana untuk merdeka yaitu self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan HAM. Perkembangan HAM di Indonesia itu berbeda dengan di Inggris dan Prancis yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia dengan menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum bangsawan dan rajanya yang lebih banyak mewakili kepentingan lapisan atas atau golongan tertentu saja. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan lebih besar, dapat dikatakan terjadi sejak masuknya bangsa asing di Indonesia dalam waktu yang lama, sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM A 2019-008, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. HAM dalam UUD 1945. Yang pertama ada pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada batang tubuh UUD 1945. HAM dalam bela negara pasal 30 UUD 1945, yaitu ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dari pembaca pasal 30 secara urut dapat disimpulkan yang memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bukan hanya lembaga TNI dan Polri, melainkan seluruh warga negara sebagai kekuatan pendukung dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Permasalahan HAM di Indonesia, yaitu harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM. Namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1949 dan UUD 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang HAM